Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan salam agroforestry. Pada kesempatan ini saya mendampingi pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dan agenda daripada kedatangan rombongan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu ini, yakni dalam rangka mengukur biomasa dan karbon pada pohon sengon. Pada lokasi kelompok tani hutan Kedindi Lestari ini, kebetulan pada lokasi ini kami terapkan konsep dan tema agroforestry, sehingga sebagaimana yang bisa kita lihat terdapat tegakan utama adalah pohon sengon itu sendiri. Lalu kemudian di bawah tegakan sengon terdapat pohon kopi jenis robusta. Juga terdapat tanaman hortikultura, yakni cabai dan porang. Yaitu dengan mengalukan koefisien 0,118, kemudian dikalikan dengan Pak Irfan adalah nama sapaan akrab daripada ketua tim rombongan dari DLH Kabupaten Dompu ini. Jadi beliau mencoba untuk melakukan pengukuran dengan cara sederhana, namun tidak menyampingkan kaidah-kaidah teori dan analisis daripada pengujian karbon juga biomasa itu sendiri. Adapun cara-cara yang dilakukannya setelah saya perhatikan, yakni menghitung jarak tanam satu ke tanam lainnya, lalu kali banyak dalam satu peta. Kemudian diameter lingkar juga tinggi daripada pohon sengon itu sendiri. Maka setelah saya memperhatikan, jadi beliau-beliau ini menyimpulkan bahwa karbon juga biomasa itu selain terdapat pada serapan daun karena proses fotosintesis, juga terdapat di tanah. Nah ini kenapa di tanah? Itu akibat daripada terdapat daun-daun yang rontok dan pohon yang tumbang. Sebab diyakini berdasarkan teorinya, daun yang rontok, pohon yang tumbang, dan ranting-ranting yang jatuh ke tanah itu kemudian akan secara alamiah akan menyatu dengan tanah. Meningkatnya suhu pada permukaan bumi disebabkan karena hilangnya sumber pengikat karbon. Salah satu sumber pengikat karbon yaitu tanaman-tanaman pengikat karbon untuk melakukan proses fotosintesis. Semakin banyak jumlah tanaman, maka akan semakin banyak karbon terikat atau terserap. Ketersediaan tanaman di era saat ini menjadi satu persoalan yang serius karena terdapat tekanan dari sektor yang lain, yakni pembangunan dan perluasan areal pemukiman, perluasan areal pertanian, perluasan area sarana jalan, dan perluasan area untuk kebutuhan kehidupan lainnya. Pada kegiatan yang coba saya review ini, selain saya mencoba untuk mengabadikan kunjungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, juga sebagai bentuk edukasi serta ajakan kepada masyarakat lainnya bahwa bertani dengan pola agroforestry itu tidak merugikan siapapun, melainkan mencoba menarik kita pada kebiasaan kita, yakni monoton pada satu jenis tanaman. Nah, tetapi dengan pola agroforestry kita bisa mengkolaborasikan berbagai jenis tanaman itu sendiri. Tentu tidak mengabaikan kaidah-kaidah ekosistem. Lalu kemudian pada kesempatan ini upaya untuk melakukan pengukuran biomasa dan karbon pada pohon sengon, kan memang diyakini pohon sengon ini mampu
untuk menyimpan karbon juga biomasa itu sendiri. Karena banyak artikel yang saya perhatikan di Google yang merekomendasikan dan memberi testimoni bahwa sengon itu memang cukup baik untuk menyimpan karbon. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena mengingat saat ini sudah terjadi global warming atau pemanasan global yang diakibatkan oleh efek gas rumah kaca dan uapan-uapan lainnya. Tentu kemudian ini kontras dengan keadaan yang saat ini terjadi, yakni di mana hampir semua kita, termasuk saya sendiri, masuk dalam hutan, yakni merubah dan mengalih fungsikan hutan dalam rangka untuk bertani dan bercocok tanam. Tetapi kemudian tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan pengrusakan dan memutus rantai siklus daripada ekosistem itu sendiri. Maka untuk itu, dengan mengukur biomasa juga karbon, maka ini selain kita membantu pemerintah, juga kita membantu bumi dalam artian kita cegah global warming ini supaya tidak terjadi secara meluas. Bayangkan gletsyer yang ada di kutub utara, juga kutub selatan, bahkan gletsyer yang ada di bumi Nusantara ini, yakni di Pulau Papua, persisnya di Gunung Carstens Pyramid, itu sudah terjadi pencairan. Nah, sehingga pada saat ini gletsyer yang tadinya cukup luas dan banyak, itu hanya tersisa sedikit saja, yakni di puncak Gunung Jayawijaya atau Carstens Pyramid. Oleh karena itu, mari tanam pohon dengan pola agroforestry.